Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Ibu Sulfadewi. Kita akan belajar mengenai hukum Faraday. Pelajaran kimia kelas 12. Hukum Faraday pertama. Massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Sehingga massa zat dituliskan muatan listrik dalam elektron atau W sama dengan Q. Dengan Q menunjukkan besarnya muatan listrik di suatu titik di kawat jika arus listrik I dalam satuan ampere melewatinya selama T dalam waktu dalam satuan detik. Secara sistematis, Q sama dengan I kali T atau W sama dengan I kali T. I ini adalah arus listrik dalam satuan ampere, sementara T adalah waktu dalam satuan detik. Hukum Faraday kedua. Massa yang dihasilkan pada elektrode berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat. Sehingga dapat dituliskan massa zat sama dengan massa ekuivalen zat atau W sama dengan Me. Nah, massa ekuivalen zat ini atau Me adalah AR atau massa atom relatif dibagi dengan muatan ion atau bilangan oksidasi. Nah, mari kita lihat hukum Faraday pertama dan hukum Faraday kedua. Hukum Faraday pertama tadi bahwa W itu sama dengan arus listrik dikali dengan waktu atau I kali T. Sementara hukum Faraday kedua yaitu massa sama dengan Me atau AR dibagi dengan bilangan oksidasi atau muatan ion. Nah, jika digabungkan kita peroleh W atau massa sama dengan I kali T kali dengan Me. Dalam setiap muatan listrik 96.500 coulomb akan menghasilkan elektron sebanyak 1 mol, kata Faraday. Sehingga dari kesimpulan Faraday ini dituliskan bahwa untuk menghitung massa sama dengan 1/96.500 dikali I dikali T dikali dengan Me, di mana W ini adalah massa zat yang dihasilkan dalam satuan gram, I adalah arus listrik dalam satuan ampere, T adalah waktu dalam satuan detik, dan Me adalah massa ekuivalen zat. Ingat, massa ekuivalen zat adalah massa atom relatif dibagi dengan bilox atau muatan ion. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Elektrolisis dilakukan terhadap larutan kromium klorida selama 1,5 jam dengan kuat arus listrik 10 ampere. Hitunglah massa logam krom yang dapat diendapkan di katoda. Nah, diketahui, kita perhatikan arus listrik yang digunakan adalah 10 ampere. Berarti I-nya adalah 10 ampere. Kemudian, waktu yang digunakan adalah 1,5 jam. Ingat ya, waktunya ini harus dalam bentuk second atau detik. Nah, berarti karena ini jam, berarti kali 60 kali 60. Nah, sehingga dihasilkan 5.400 second. Nah, kemudian larutan kromium 3 klorida ini ya, kita ionisasikan, menghasilkan Cr3+ dengan 3 Cl-. Sehingga muatan ion dari larutan kromium ini adalah 3+. Jadi muatannya adalah 3. Sementara AR, ingat ya, massa atom relatif kromium itu adalah 52.
Nah, rumus yang harus digunakan adalah W, ya, massa sama dengan 1/96.500 kali I kali T kali ME. Nah, di sini kita butuh I sudah ada di soal kuat arus listrik. Kemudian T juga sudah ada di soal, yaitu 5.400 second. Kalau kita sudah konversi dari jam ke detik atau second. Nah, sementara ME di sini belum ada diketahui di soal. Nah, kita ingat rumus dari ME adalah AR dibagi dengan bilangan oksidasi atau muatan ion. Nah, AR-nya CR adalah 52, muatan ionnya adalah 3. Jadi di sini 52 dibagi 3 sehingga menghasilkan 17,33. Nah, sekarang ME-nya sudah ada, I-nya sudah ada, T-nya sudah ada. Jadi kita lanjut untuk menghitung W-nya. Sehingga massa logam krom yang diperoleh adalah 9,7 gram. Nah, mudah kan? Nah, di sini ada soal latihan. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar, dan video ini bisa bermanfaat.